Oke, baik teman-teman semua ya. Pada kesempatan baik ini kita mengadakan satu acara menarik yang temanya adalah perjalanan iman ya. Dan tentu saja pada kesempatan baik ini kita kehadiran tamu yang luar biasa ya. Ya, ada dua orang suami istri yang luar biasa ya. Selamat sore, Koronel. Selamat sore, Pak Jun. Ya, dan di sini selamat sore ya. Jadi teman-teman semua, sore ini tamu kita adalah orang yang spesial ya, karena mereka berdua ini adalah pemilik daripada restoran ya, bakmi Garing Betani ya kan. Ya, jadi nanti kapan-kapan Anda bisa coba ya. Dan tentu saja mereka berdua ini artis ya yang melayani di Impact Community Indonesia ya, dan Cindy ini kebetulan adalah seorang singer ya di sana ya, suaranya keren banget teman-teman sekalian ya. Demikian juga Koronal ya, beliau ini punya latar belakang yang menarik yang untuk kita simak nanti ya kan. Dan tentu saja beliau adalah seorang pengusaha juga selain pengusaha restoran ya. Oke teman-teman sekalian, sore ini di Perjalanan Iman kita akan sharing dengan mereka semua mengenai bagaimana perjalanan mereka ya. Tentu saja kita akan ngobrol santai dengan mereka ya. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan Koronal ya, Go ya. Ya, Pak Jun. Ya, apa kabar Koronal? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Ini kalian ini sebenarnya asli mana sih? Kalau saya Jakarta. Jakarta. Lahir di Sini? Jakarta. Saya orang tua dari Pati dan Jepara, Pati dan tapi Jepara. lahirnya Jakarta. Oke. Kalau boleh tahu latar belakang imannya dulu gimana gitu? Koronal. Kalau saya memang berasal dari dulu papa Katolik, Katolik ya. terus oke. mama Kristen. Kristen. Mereka pacaran dan akhirnya ketika married mama masuk Katolik. Oke. Nah, setelah berapa saat akhirnya mama papa memutuskan untuk masuk lagi ke Kristen gitu. Oke. Nah, singkat cerita, lahirlah kakak saya, lahirlah saya gitu ya. Ya, Nah, oke. dari kecil memang saya dan dari papa mama itu juga sudah dididik secara Kristianis, secara Kristen, Oke. juga sekolah minggu dan lain sebagainya ya. Jadi secara perjalanan iman itu boleh dibilang nggak ada gejolak gitulah Gejolak, ya, ya. boleh dibilang lurus-lurus aja lurus-lurus sampai aja. dengan sekarang gitu Oke, loh. oke. Tapi Baik, memang perjalanan bersama Yesus itu ya naik turun juga kan, memang yang ya, ya. secara kita pribadi, tapi tidak ada yang gimana-gimana sih. Oke. Baik. Kita lanjut nanti ceritanya Koronal ya. Kalau Cindy gimana ikut latar belakang iman? Kalau saya emang orang tua dua-duanya emang Kristen Kristen dua-duanya. dari dulu, terus juga dari keluarga saya itu banyak engkong saya, istilahnya kakek saya banyak yang pendeta. Pendeta, Jadi mau ya. nggak mau ya kita ngikutin alurnya Kristen aja Oke, gitu. ya. Jadi waktu kecil ya bertumbuh ya ngikutin selayaknya anak kecil yang ngikutin orang tua ke gereja aja gitu. Oke, Tanpa oke. babi bu bebo, ya udah Iya, pokoknya ngikutin mereka strict. Ya. Kalau Oke, namanya sekolah minggu itu harus. Oke, Jadi tiap oke. pagi itu kita pasti anak-anaknya dibangun semua. Oke. Baik ya. Jadi ternyata mereka berdua ini punya latar belakang iman yang lempeng-lempeng aja ya teman-teman sekalian ya. Jadi artinya punya latar belakang keluarga memang Kristen yang oke lah gitu ya. Nah, terus untuk proses menikah nih gimana ceritanya? Apakah dijodohin atau gimana ceritanya? Silakan. Ya, jadi waktu dulu tuh saya dan Cindy itu jadi kami kebetulan dalam satu gereja yang sama Oke. gitu. Jadi saya mungkin ya duluan melayani, terus Cindy juga dulu kita anggap sebagai koko dede Oke, gitu loh. oke. Panggilnya dia, panggil saya koko, ya saya panggil dia dede, dan kita cukup deket, akrab, Iya. dan akhirnya benih cinta itu timbul Oke. gitu. Tapi bentar dulu. Ngomong-ngomong anak udah berapa ini? Sekarang anak puji Tuhan 3. 3 ya. Yang paling besar usia 19 19 ya. 19, yang kedua ketiga puji Tuhan dapat kembar. Iya. Sepasang cowok cewek usianya 11 tahun. Oke, jadi yang pertama juga pelayanan teman-teman sekalian ya, yang paling besar yang 19 tahun ya. Oke, ngomong-ngomong usia pernikahan jadi udah berapa ini? Dari 2004 kita married. Berarti udah berapa 22 tahun? tahun. 22 tahun, luar 22 biasa tahun. ya teman-teman ya. Bentar lagi istilahnya perak ya. Perak 25 ya. Silver ya, Waduh, silver. luar biasa teman-teman ya, enggak banyak yang bisa mencapai usia perkawinan begitu panjangnya ya, dan luar biasa perjalanan. Nanti kita akan dengar sama-sama. Oke. Tapi ngomong-ngomong waktu di gereja itu sama-sama pelayanan berarti? Saling Sama-sama kenal? pelayanan. Saya di Oh, musik, oke. Cindy di WL dan singer. Oke, Ya. ya. Gitu ya, seni lah, kita memang berasal dari keluarga yang memang kebetulan suka musik. Suka musik, ya. Kebetulan opa dari mama itu dulu punya toko musik namanya Toko Musik Yakub di daerah Pasar Baru. Oke. Beliau bikin
gitar sendiri, jadi Ya. bikin biola sendiri, bikin ukulele sendiri, jadi workshop di situ sendiri oke, gitu. oke. Nah, nurun ke mama, Ya, dan akhirnya ya. mama nurunin darah seni itu ke saya. Oh, oke. Seperti itu. Oke. Jadi luar biasa ya teman-teman. Jadi ternyata bersama-sama dalam pelayanan akhirnya membulatkan tekad mereka untuk menikah nih jadi suami istri. Tapi ngomong-ngomong waktu itu berdoa nggak sih waktu mau Pastinya. memutuskan untuk menikah gitu? Pastinya, saya nguber dia. Nah, oh di Uber ya? Saya nguber dulu. 4 tahun. 4 tahun. ya? Oh, aduh luar biasa Nah, ya. tahun keempat. Tiga kali saya tolak. Oh iya. Oh, Yang tahun aduh. keempat saya bilang, Tuhan apa ini jawaban Tuhan? Tapi Gitu. ntar dulu ngomong-ngomong ditolak kenapa? Kok sampai 4 kali gitu? Karena kayak saya udah nyaman dia sebagai Dede. koko gitu. Sebagai koko. Oke. Pelayanan bareng, semua apa-apa Iya, bareng, kayaknya iya. udah tahu Ya, ya, bibit ya. bebotnya, udah tahu semuanya gitu loh. Iya, Kayaknya iya, udah iya, nyaman iya. jadi koko aja gitu. Jadi koko ya. Oke, Nggak oke. ada pikiran, Nggak ada Mbak, pikiran, mau ya. jadi husband suami nggak ada pikiran. iya, sama iya, sekali. Kasihan ya oke, gue. oke, luar biasa. Jadi ternyata sudah sering bareng gitu ya. Ternyata selama Iya. ini yang Cindy merasa bahwa ini koko gitu ya. Iya. Sementara Coronel ternyata punya perasaan diam-diam gitu Ya, ya. yang berbeda Yang gitu. berbeda, Benih cinta ya. itu tumbuh kan, akhirnya ya apa namanya? Yang memutuskan oke lah sekali tembak tahun pertama. Iya, oke, tahun pertama. Ditolak, Ditolak. ya kan? Alasannya nolaknya? Ya Karena itu tadi. enak itulah, enakan berteman aja lah Oh, gitu oke. loh, kayak gitu. Enakan pelayanan bareng aja. Iya, Tahun iya. kedua nggak putus asa bro, Iya, kita iya. tembak lagi gitu Oke, kan. oke. Ya ditolak lagi, kurang Iya, iya. asem. Tapi Oke, sempat oke. lagi itu sempat, aduh apakah ini ya, apakah ini ya. Tapi kan yang namanya perasaan di hati kan nggak bisa dibohongin gitu kan. Iya, Ya betul, terus betul. ya kita memang udah sayang sama Cindy gitu Iya, kan. iya. Akhirnya ya udah. Tahun ketiga kita coba lagi. Iya, iya. Nah, iya. di tahun keempat saya bilang, tahun ketiga ditolak lagi. Iya, iya. Gitu. Tahun keempat kalau misalkan memang saya bilang sama diri saya sendiri, kalau misalkan ditolak gue cari yang lain. Oh. Iya, iya, oke, oke, oke. Tahun keempat ini ya? Tahun keempat. Dan ya, puji oke. Tuhan, tahun keempat tembak yes. Oh, Yes. aduh, luar She biasa. said yes I do gitu. Ya, ya. Jadi buat teman-teman muda yang belum punya pasangan, Anda bisa ikuti nih kegigihan dari Coronel ya. Jadi 4 ditolak tahun 4 nih. kali. Ya. Anda belum tentu ditolak 1 kali udah caw gitu ya. Ini 4 kali loh, bayangin ya. Dan sampai sekarang masih langgeng ya teman-teman ya. Puji Tuhan. Nah ngomong-ngomong, biasanya kan memang dalam perjalanan pernikahan tuh pasti ada aja gitu ya, Yes. ujian, tantangan. Nah kira-kira ujian yang paling berat selama 20 tahun pernikahan lebih ini apa itu? Ujian paling berat di dalam pernikahan ya. Dalam pernikahan, Kehidupan pernikahan dalam kami kehidupan ya. pernikahan, ya. Aku mikir nggak ada kayaknya sih. Nggak ada ya? Wah, Nggak luar ada biasa sih. ya, nggak ada ya. Tapi ya kalau misalkan bukan berarti kita nggak pernah berantem ya. Iya, iya, oke. Pernah berbeda selisih paham ya itu Iya. karena biasa untuk menyatukan dua kepala ini, Iya, iya. dua pemikiran beda ini ya nggak mudah gitu. Betul, betul. Itu pasti ada yang namanya clash juga. Iya, iya. Diam-diaman mah ya pernah juga gitu. Ya itu biasa lah. Itu biasa dalam sih. pernikahan. Nah, dan kalau hal yang besar sampai menimbulkan masalah yang serius itu nggak ada sih. Nggak ada ya? Tuhan nggak Oke. ada. Kalau puji buat Tuhan. saya setiap masalah yang boleh Tuhan izinkan terjadi itu Ya. merupakan proses pembentukan buat kami. Oke. Di mana Pendewasaan kami lah ya. bersatu. Saya Ya, belum ya. mengenal keluarga dia, saya harus ya. penjajakan, Ya, adaptasi. Terus di saat saya punya anak, saya juga harus belajar gimana handle-nya. Ya, ya. Di saat Tuhan kasih surprise si kembar, Ya, saya ya. harus mikir biayanya. Ya. Kayaknya semua tuh cara menghandle bayi kembar kiri kanan juga Iya, proses buat. proses. Jadi buat saya untuk masalah besar nggak ada. Iya, Cuma iya, buat iya. pembentukan di tiap tahunnya, di Iya. tiap harinya itu pasti ada. Iya, iya. betul. Itulah ya, makanya saya bilang tadi perjalanannya kayaknya lurus-lurus aja, tapi perjalanan sama Yesus itu nggak kiri kanan, tapi Iya. ya naik Banyak. turun gitu Iya, kan. iya. Ya setiap musim hidup ya pasti ada masanya sendiri-sendiri Iya, gitu, iya. masa sukarnya sendiri, masa happy-nya sendiri. Hmm. Di dalam pengkhotbah juga dibilang kan segala sesuatu ada masanya Betul, gitu. betul. Dan ada masa untuk bersedih juga, ada masa untuk ketawa juga, Iya, menangis ya dan lain sebagainya. Ya, ya, ya teman-teman semua tadi kan Anda juga dengar bahwa mereka ini punya anak kembar ya. Dan anak kembar bagi seorang ibu itu memang tidak mudah ya. mudah. Tadi Anda mungkin dengar sedikit bahwa seorang Cindy juga sempat mengkhawatirkan dengan punya anak kembar ya. Artinya kekhawatiran yang biasa lah bagi seorang ibu dan seorang ayah punya anak kembar.
mulai dari bagaimana merawatnya, bagaimana biayanya dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar Ya karena nggak ada sekolah untuk Nggak ada ya, sekolah. orang tua Nggak ada gitu sekolah untuk untuk merawat orang tua, ya, betul. Kita anak kembar. sendiri yang tahu ya. sekeliling kita gimana Oke, gimana mau oke. handle-nya, nggak bisa Ya, kita ya. ngajarin ke orang. Ya, Tiap betul, orang betul. beda-beda. Ya. Nah, kalau ngomong-ngomong kalau perjalanan iman ya, artinya ada nggak satu apa ya istilahnya tantangan iman lah dalam perjalanan yang dihadapi gitu. Seperti tadi Corona bilang kan naik turun itu biasa memang ya. Nah, tapi kira-kira apa tantangan terbesarnya dari Waktu papa saya meninggal, Oke. jujur di situ saya komplain sama Tuhan. Ini kejadian waktu tahun 2007. Jadi Kelapa Gading itu kan kebetulan kami tinggal di Kelapa Gading ya, Iya. pemirsa. Tahun 2007 itu Tuhan izinkan papa dipanggil pulang. Ya. Oke. Nah di situ banyak sekali kewajiban yang papa belum selesaikan. Oh, oke. Dalam arti ya dari pihak sana itu taunya ahli waris, Oke. dan di sini Sorry, pihak sana nih maksudnya? pihak dari bank segala Bang, macam oke. begitu ya. Iya. Nah memang kebetulan papa ada kewajiban di Oke, sana, ya. dan dari pihak bank juga taunya ini harus diselesaikan oleh ahli waris, Oke. which is me Yes. gitu. Kalau cici saya, kakak Ya. saya itu sudah urusannya sama suaminya sendiri, sudah tidak ada sangkut pautnya Ya. sebetulnya. Oke. Nah di situ saya melihat, saya berpikir, waduh Tuhan, kok begini gitu loh. Ya, ya. Ya itulah sebabnya kenapa dari sana akhirnya sampai sekarang. Dan kebetulan ini papa saya tipe yang old school banget, old Ya. fashion banget. Oke. Dia nggak percaya yang namanya insurance. Oke. Nah ini bukannya mau gimana bukan promosi atau gimana. Inilah sebabnya kenapa kita sangat penting banget dengan yang namanya asuransi. Betul, betul. Nah, jadi ketika kita meninggal tidak menyusahkan ahli Iya. waris keluarga. Oh, oke. Nah waktu dulu papa nggak ada. Nggak ada ya, oke. Jadi benar-benar saya, Cindy, Mama, Cici itu ya kita bersatu padu bagaimana caranya untuk menyelesaikan kewajiban papa ini. Oh, oke. Ya, dan di situ luar biasa kami bisa melihat pertolongan tangan Tuhan itu benar-benar luar biasa nyata sekali. Oh, oke. Jadi contohnya gini, kebetulan papa ketika meninggal dia memang ninggalin aset sih, Ya, ya, ya. tapi kan itu tidak liquid. Ya, ya. Sedangkan pihak bank ini pengen cepat. Nah saya juga pengennya cepet-cepet karena Ya, nggak mau ya. berhubungan dengan yang seperti ini Oke, gitu. oke. Nah akhirnya dengan sangat terpaksa aset ini kita jual. Oke. Aset ini kita jual untuk menutupi kewajiban papa di Ya. bank. Nah singkat cerita dari pihak bank selesai. Nah Ya. sekarang masalahnya baru. Mama bilang kan papa udah nggak ada nih Nal. Ya. Kalau mama tinggal sekarang di rumah yang lama, memori mama akan papa tuh Ya. terngiang-ngiang lagi. Ya, ya. Jadi mama tuh susah untuk move on. Nah ini PR lagi nih, Ya, ya. ya kan? Ya udah berjalan sama Tuhan lagi. Jadi di rumah yang lama ini pengen dijual, Oke. pengen dijual. Kami, saya dan Cindy ini kita saksinya, kita sudah listing di berbagai macam property agent. Itu ada lebih kurang 10 property agent. Ya, ya. Papa namanya yang kotak-kotak itu Ya, ya. ditempel di depan rumah kita. Oke. Dan tidak ada satupun yang ada dapat respon dari 10 agent properti itu. Oke. Ya. Nah, perjalanan dimulai. Di situ saya bilang, oke, kita percaya, kita gandengan tangan. Saya, Cindy sama Mama, Ya. itu gandengan tangan, kita doa. Satu hati, intinya adalah Ya. satu pikiran, satu hati, satu doa gitu ya. Satu perkataan, sepakat, intinya sepakat. Ya. Jadi kita doa, kita bayangin bahwa ada suami istri, papa, mama, sama anaknya datang Oke. gitu untuk nawar rumah kita. Singkat cerita, rumah terjual. Oke. Itu di dalam doa kita ngebayangin itu, dan kita satu hati di dalam nama Yesus, amin gitu ya. Nah singkat cerita, nggak berapa lama dari kita doa seperti itu waktu mama masih dagang ya, mama masih aktif jualan Iya, gitu iya. kan, sebelum turun ke kita. Itu ada om-om sama tante-tante sama anaknya satu. Nah mereka ini dari Lampung. Iya, iya. Mereka dari Lampung, kebetulan makan ke rumah kita, makan bakmi di rumah kita. Dia lihat
ini rumah banyak banget papan propertinya, Iya. gitu. Ditanyalah sama mama, Ya, oke. Ci, rumahnya dijual? Iya, dijual. Berapa? Disebut, mama sebut harga kan? Iya. Nah, saya tawar boleh nggak? Nah, ini kelihatan serius. Akhirnya dipanggil lah saya. Akhirnya saya negosiasi sama si omnya ini. Singkat cerita, Iya. deal. Oke. Nah, saya sangat percaya sekali. Langsung saat itu ya? Besokannya. Besokannya, oke. Ya kita via WA. Dulu belum ada WA, via kalau nggak salah waktu dulu tuh apalah, teleponan atau nggak BB atau SMS dulu. Iya. Nah, singkat cerita yang saya mau tekankan di sini adalah ketika kita satu hati, satu pikir, satu rasa, Iya. ya itu kita bisa melihat mujizat Tuhan. Oke, Yang di oke. saat kita bergantung sama manusia, 10 Properti. papan properti itu Iya, tidak ada satupun yang nempel, Oke, Coach. oke. Iya. Sama sekali tidak ada. Iya. Nah, saya jadi teringat dengan khotbahnya Pastor Henny yang kemarin. Iya. Itu mengukuhkan saya lagi yang bahwa Tuhan menengadah ke atas. Ya, Gitu. Oke. Kalau jalan depanmu, belakangmu, kiri kanan Iya. buntu, Ya. bawah juga nggak bisa kemana-mana. Iya. Ada satu jalan, yaitu apa? Jalur langit. Oke, luar biasa. Ya. Gitu. Baik ya, nanti kita lanjut lagi ya. Teman-teman sekalian, kita dapat pelajaran yang luar biasa dari pembicaraan barusan ya. Ada dua hal yang saya dapat dan saya yakin teman-teman juga dapatkan dua hal ini ya. Yang pertama tadi Coronel menyinggung masalah perencanaan keuangan sebenarnya. Ya, tentu saja kita memang sebagai keluarga pengikut Kristus ya, memang salah satu yang memang kita dianjurkan adalah perencanaan keuangan ya. Ini bukan jualan asuransi ya teman-teman ya. Tapi memang itu satu hal yang penting ya, bahwa ketika nanti kita tidak ada, jangan meninggalkan hutang, tapi tinggalkanlah warisannya gitu ya. Yes. Nah, salah satu memang warisan paling gampang ya tadi adalah asuransi ya. Tapi sekali lagi note ya, bukan jualan asuransi. Yes. Dan yang kedua teman-teman sekalian, bahwa mesbah doa keluarga itu kekuatannya luar biasa ya. Jadi ada 2 atau lebih orang yang berdoa bersama, itu kekuatannya dahsyat ya. Amin. Dan teman-teman tadi udah dengar ceritanya kan, udah pasang 10 pelang properti ya. Sementara dengan mesbah doa bertiga ternyata kekuatannya luar biasa dan doanya langsung dijawab teman-teman sekalian ya. Jadi bagi teman-teman keluarga Indonesia yang mungkin hari ini doanya belum dijawab, boleh coba lakukan mesbah doa seperti yang mereka lakukan ya. Oke. Baik, Ci Cindy sekarang gimana nih ceritanya mengenai perjalanan iman kira-kira yang perjalanan tantangan dalam keluarga? Tantangan dalam keluarga mah Ya, dalam iman terutama. kalau saya ya jujur tentang anak paling. Anak ya, oke. Dimana waktu saya dapat si kembar itu Tuhan izinkan salah satunya tidak sempurna. Tidak sempurna, oke. Uh, Tidak sempurnanya boleh tahu gimana? Daun kupingnya lebar, Oh, oke. hampir menutupi. Itu salah satu lubangnya kecil. Oh, Saya tahu juga, saya sempat kaget, Iya. shock ya. Kita drop. berarti terganggu Saya drop pendengarannya. Agak terganggu. Agak- oh, enggak dulu terganggu. waktu dulu Dulu agak waktu terganggu. dulu saya coba gini-gini dia respon. Oh, respon, oke. Ya, itu ada story-nya lagi. Iya, Nah, terus ada lagi dia punya Bibir. bibir Iya. sumbing Sumbing, oke. kebuka gitu. Terus dia punya Langit-langit. langit-langit di bawah, apa bukan langit-langit di bawah, apa namanya, Gusi Gusi, dan Gusinya pipi dalam. itu Iya, tidak terkatup. Oh, oke. Jadi kayak gini. Iya, iya, oke. Jadi untuk menyusui itu tidak bisa. Oh, menyedot sampai tidak nggak bisa nyedot ya? Oh, oke. Terganggu sekali Ya. pastinya. Oke. Terus Ya pas dokter bilang itu sorry, usia berapa menyadari itu? itu waktu Baru lahir. baru baru dilahirkan. lahir. Dokter mau ngomong juga di ruang operasi iya. itu belum ngomong. Oh, oke. Cuma pokoknya lengkap gitu. Iya, iya. Cuma belum dikasih lihat kalau salah satunya begitu tidak sempurna. Iya, iya. Oke. Saya nggak tahu. Terus pas udah saya siuman udah apa, baru kan boleh saya ngeliat yang Iya, satu iya. ada di perina, Bu. Ah, oke. Oh iya, kenapa? Saya bilang, ibu lihat aja di atas Iya, gitu. iya. Ya udah, pas itu baru dijelasin. Di situ pas saya lihat, oh Tuhan, nggak mungkin anak saya seperti ini. Saya bilang itu, Tuhan udah kasih kita surprise, Iya, twins iya. gitu. Iya, iya. Masa Tuhan kasihan seperti ini? Oke, Terus oke. awalnya sih ada penolakan dan diri saya, bukan penolakan saya nggak mau anak ini atau enggak. Ya, ini sorry, anak yang mana nih? Kan jadi teman-teman kembarnya saya ini ada cowok cewek, Ah, cowok cewek. Nah, cewek. yang mana? Yang cowok. Yang cowok Si ya. Davin. Iya, Si Davin. Oke. Nah dia itu pas itu saya nggak nolak, bukan, cuma saya, Tuhan kok begini gitu. Iya, iya. Saya melayani, saya pokoknya setia sama Tuhan, saya nggak macem-macem.
tapi kok saya dapatnya begini anak Iya, saya gitu. Saya pikir saya dapat kembar tuh anugerah yang besar Iya, iya. gitu kan. Oke. Ternyata saya harus melewati ini. Oke, saya bilang gini, saya kuatin iman saya. Pokoknya kalau Tuhan kasih begini pasti Tuhan ada maksud. Tuhan pasti juga sudah sediakan segala sesuatunya buat dia. Ya. Dan saya yakin anak saya sempurna. Saya bilang Ya. orang lain boleh lihat tidak sempurna, tapi buat saya dia sempurna. Ya. Saya bilang saya tumpang tangan. Waktu itu saya cuma bisa dilihat di inkubator doang karena dia tidak bisa menyusui juga. Oke. Yang bisa menyusui cuma Davina. Oke. Oke, akhirnya berjalannya waktu. Jadi diinfus susunya atau gimana saat itu? Enggak, saya pencet. Oh, Saya pencet. akalin. Oke. Yang penting dia bisa Dipipis, nelen. ditetesin, Oh, iya, ditetesin gitu. ya, oke. Karena dia nggak bisa nyedot, Oh, oke. benar-benar nggak bisa ngatur. Nyedot keluar, Ya, ya. nyedot Oh, keluar. oke. Itu juga prosesnya panjang buat Ya, dia ya, oke. operasi. Ya, Waktu ya. itu saya udah ke dokter-dokter, akhirnya karena biayanya besar ya, melahirkan 2 anak itu 2 dokter, 2 kamar, Oh iya. belum betul. imunisasinya. Iya, iya. Itu makan biaya besar. Saya bilang Tuhan udah kasih berkat ini, saya Ya. bilang itu. Cuma kalau untuk operasi kayak biayanya besar. Iya. Dan saya kayaknya nggak sanggup kalau di luar pikiran saya gitu, karena saya kan juga harus membiayai pamper segala ya Ya, kan, ya. semua kebutuhan semuanya kan kayaknya Ya. aduh berat banget kayaknya buat. Ya. Terus akhirnya Tuhan temukan satu yayasan bibir sumbing ya Det ya, Iya, di daerah Keramat itu. Oke, itu. ya, iya, oke. Amerika tahu. Akhirnya kami cek ke sana, disuruh tunggu berat badannya bisa proporsional, Ya, yang ya. bisa untuk operasi semuanya, bibir sumbing, terus ini juga saya cut gitu kan, biar nggak terlalu menutupi lubang telinga dia. Ya. Ini terus sama apa lagi? Oh, saya langsung sunat ya. Langsung sunat. Oh, tidak. Ya. Saya pikir udah operasi gitu. Sekalian aja. Saya pikir udahlah dok, bisa nggak saya Itu berarti langsung sunat? kategorinya operasi plastik. Operasi Iya. plastik. Plastik ya, Yes, oke. Operasi plastik. Oke, akhirnya kita ke sana, akhirnya udah semua. Puji Tuhan, akhirnya nutup, cuma biar bertahap ya, Ya, karena kan masih belum ini. Oke. Pokoknya buat Davin itu khusus banget. Hmm. Ada lagi kasusnya, setelah itu udah dioperasi semua, saya udah seneng. Perut Ada bawah. lagi, akhirnya dia hernia. Hernia. Itu usia berapa? Perut Itu- bawahnya jadi Perut bawahnya bulan. dinding perut bawahnya tuh Iya, jebol. jebol, ya, Gitu. oke. Jadi ususnya tuh, nah jadi kalau misalkan dia lagi Nangis. ngeden gitu kan, Oke. perut bawahnya itu di bawah Bendung, pusar gede. tunduk. Oh, oke. Aduh, Nah, saya bilang apa iya, lagi ini Tuhan. Ujiannya saya bertubi bilang. itu ya, naik turunnya itu yang Itu saya usia bilang. berapa itu? Sudah. Itu masih bayi juga, Masih balita bayi juga ya? itu. Belum setahun ya. Belum setahun, semua ya. belum setahun itu. Nah, terus? Ya, akhirnya kita ke dokter lagi, Ya, cari ya. second opinion, ini apa terus kata dokter, oh ini hernia. Iya, iya. Kita di Pulau Mas ya waktu itu ya, Ya. dokter siapa lupa saya. Terus dia bilang, oh ini ntar harus pakai celana hernia lah Ya, apalah Ada gitu. celana khusus buat Celana hernia khusus itu. buat bayi gitu Iya, kan. iya. Terus harus datang lagi untuk berapa tahun, nggak bisa sekarang karena Iya, masih iya. terlalu kecil gitu. Iya, iya. Aduh, saya sama dia cuma tiap Kita hari tumpang tangan. itu Iya, cuma iya. tumpang tangan. Oh, oke. oke. Tumpang tangan, saya bilang Tuhan, Iya, iya. anak ini nggak perlu kena meja operasi Ah, lagi, saya bilang. iya, Saya nggak mau anak ini kesakitan lagi. Iya, Saya iya. tiap pagi saya tumpang tangan selama berapa bulan sambil pakai celana Sambil hernia itu diurut, sampai ya, saya ya. urut. Pokoknya dia nggak boleh nangis. Spesial khusus buat dia nggak boleh nangis. Oke, Makanya pembantu saya udah tahu aja. Iya, Kalau iya. udah Davin mau nangis nggak ada. Saya Iya, gendong, saya bilang saya peluk, saya tumpang tangan. Takut soalnya belendung lagi, Iya, saya takut iya. pecah atau apa, saya nggak tahu Iya, apa-apa di dalam situ. Udah saya cuma tumpang tangan. Cuma berapa setahunan ya Det ya? Iya. Dan akhirnya sampai Udah sekarang nggak ada sampai normal sekarang. dan Oh, puji iya, Tuhan kalau John lihat Cuma sendiri setahun Davin ya, seperti setahun apa. Iya, kurang lebih Setahun ya. hampir setahun lah. Tapi itu maksudnya mendadak langsung sembuh atau tidak disadari atau gimana? Tidak disadari. disadari, Mungkin tidak karena disadari. udah keseringan saya Iya. tumpang tangan. Oh, oke. Siap itu saya tumpang tangan pokoknya Dan tiap itu pagi. sampai sekarang pun tidak ada. Tidak ada lagi Nggak ada sama yang sekali. benjol-benjol gitu, nggak ada semua. Iya, iya. Puji Udah Tuhan. 11 tahun Ah. dan badannya gempel Iya. sekarang. Harus subur sehat. Iya, iya. Pokoknya saya bilang tidak ada operasi lagi buat Davin, Iya, tidak ada, Tuhan tolong. Luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Anda dengar sendiri tadi bagaimana mukjizat terjadi ya. Memang biasanya kalau sudah hernia seperti itu kan biasanya dokter pasti suruh operasi kan. Suruh operasi. Tapi ternyata atas keyakinan kedua orang tuanya ya tumpang tangan ya, karena tangan kita juga sudah punya kuasa dari Amin. Tuhan Yesus Amin. ya.